Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Saya Neni Solihah Huragil, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, akan memaparkan hasil sosialisasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan sosialisasi bersama Bapak Ibu Guru SDN Kapas Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dengan judul Menumbuhkan Perilaku Budaya Positif pada Generasi Z. Mengapa generasi Z? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan beberapa informasi yang saya dapatkan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Karningsi selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kapas dan Bapak Ibu Guru SDN Kapas yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan beberapa materi atau lebih tepatnya lagi sosialisasi mengenai menumbuhkan budaya positif pada generasi Z. Nah, generasi Z itu yang generasi bagaimana? Generasi Z itu adalah generasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Nah, latar belakangnya apa? Nah, perilaku perubahan atau perubahan perilaku generasi Z terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat harus diimbangi dengan pembentukan karakter positif melalui kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Nah, Bapak Ibu, karakter yang bagaimana? Nah, karakter di sini adalah yang sesuai dengan visi dari Kemendikbud, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, jika berbicara tentang budaya positif, maka ada kaitannya dengan kata disiplin. Nah, disiplin sering dihubungkan dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu yang berasal dari motivasi dalam diri sendiri. Jadi bukan karena pengaruh luar, tapi lebih muncul dari dalam diri sendiri. Nah, apabila ada siswa atau anak yang melanggar tata tertib, maka kita seyogianya kita mengetahui apa alasan dari siswa tersebut dengan berkaca pada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Antara lain, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa melaksanakan peraturan maka karena dia ingin tidak dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu juga dengan yang ini. Jadi siswa melaksanakan tata tertib atau melaksanakan peraturan karena siswa tersebut ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diberi nilai plus oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang poin ketiga ini yang kita harapkan, yang harus kita kembangkan pada murid-murid kita nanti. Nah, selanjutnya hubungannya dengan disiplin positif dan tata tertib. Nah, supaya kita tahu keyakinan kelas itu apa, kita
ada beberapa pertanyaan seperti di dalam layar itu. Mengapa perlu dibentuk keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Berarti ada perbedaannya ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di atas, maka ada pertanyaan yang lain. Ini ada contohnya. Mengapa ada peraturan wajib memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah demi kesehatan atau demi keselamatan bersama. Kemudian ada contoh yang lain misalkan, mengapa pengendara itu wajib memakai helm? Jawaban Bapak Ibu mungkin juga demi kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang menjadi suatu keyakinan sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu, atau disebut juga dengan kesepakatan kelas, itu dibuat bersama-sama siswa, guru dan siswa. Jadi setiap siswa wajib mengungkapkan apa yang mereka inginkan untuk perbaikan ke depannya. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas 5 ya, yang saya terapkan kemarin. Jadi setiap anak menuliskan dalam kertas kecil apa yang mereka inginkan agar kelasnya menjadi aman, tentram, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ternyata anak-anak ada yang menghendaki satu, senantiasa berkata jujur. Kemudian 2, saling membantu. Yang ketiga, berkomitmen pada tugas. Yang keempat, berperilaku dan berkata sopan santun. Yang kelima, saling menghargai antar teman. Nah, apakah dari 5 keyakinan kelas ini pernah dilanggar oleh murid-murid saya? Jawabannya adalah pernah. Ya. Jadi, misalkan ada seorang anak, ya, katakanlah namanya Doni, dia tidak pernah mengumpulkan tugas atau tugas yang dikumpulkan itu tidak tepat waktu. Nah, bagaimana saya menghadapinya? Maka saya tidak akan langsung menegurnya, tetapi si Doni tersebut akan saya ajak bicara dari hati ke hati. Nah, apa alasan kamu? Kenapa kamu sampai saat ini belum mengumpulkan tugas? Pasti dia akan menjawab. Kalau dari kelas 5 kemarin jawabannya, karena saya bermain Bu, saya sering keluar sama teman-teman. Nah, kemudian saya akan bertanya lagi, dengan bermain atau keluar bersama teman-teman, apakah tugas kamu bisa selesai? Kemudian dia menjawab tidak. Nah, bagaimana caranya supaya tugas kamu nanti bisa tepat pada waktunya? Setelah diberikan tahapan waktu oleh Bu Neni, maka dia akan menjawab, saya akan mengurangi bermain dan keluar bersama teman. Nah, itulah yang saya harapkan. Jadi bukan kita lantas langsung memberikan hukuman, tetapi kita memberikan masukan, kemudian saran kepada mereka, dan tentunya bimbingan agar mereka mengetahui solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian, mengapa anak melakukan kesalahan atau anak tidak disiplin atau melanggar peraturan? Maka ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, misalkan ada contoh permasalahan seperti ini. Si Andi, dia sering merampas bekal milik temannya. Jadi setiap hari makan bawa bekal. Dan si Andi itu selalu memaksa temannya untuk bekalnya diberikan. Nah, kalau kita lihat dari pemenuhan kebutuhan dasar yang pertama, maka si Andi misalkan diberikan, mengapa Di, kamu kok selalu merampas bekal milik temanmu? Kalau jawabannya, karena saya lapar Bu, karena saya tidak dibawakan bekal oleh ibu saya, maka pemenuhan dasar atau kebutuhan Andi yang tidak terpenuhi adalah yang nomor 1, kebutuhan
kemampuan atau penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu tentang kebebasan. Nah, apabila jawabannya Andi, saya merasa bosan Bu dengan bekal yang diberikan ibu saya setiap hari. Saya ingin mencicipi bekal milik teman-teman saya. Maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Andi adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima yaitu apabila si Andi jawabannya saya melakukan ini karena ya iseng aja Bu, karena saya suka melihat teman-teman saya ekspresinya bagaimana ketika bekalnya saya ambil, maka kebutuhan dasar Andi yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi apabila di sekolah murid-murid kita ada yang berlaku seperti itu atau hal yang lain, maka kita harus melihat dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Langsung. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kenapa yang manajer saya beri warna berbeda? Karena manajer ini adalah posisi kontrol seorang guru yang terbaik dari 5 posisi tersebut. Nah, ini contohnya penghukum, ya. Nah, mungkin apabila ada anak yang bandel, sering tidak mengerjakan tugas, kemudian sering datang terlambat, Pak Guru atau Bu Guru mungkin dengan ada emosi atau ayo sekarang kamu cepat, kamu masuk kelas, kerjakan ini, atau kemungkinan dia diberi hukuman apa, maka posisi guru tersebut pada posisi penghukum, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya murid akan menjadi pendendam. Murid akan ingat dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita harus menghindari posisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah ini contohnya seperti ini. Andi, kenapa toh kamu kok tidak pernah mengerjakan tugas? Padahal ibu sudah susah payah loh bikin tugas untuk kamu. Kenapa kamu kok gak mau mengerjakan tugas? Apa kamu gak kasihan sama ibumu, sama ibu guru? Nah, itu adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Akibatnya apa? Akibatnya murid akan merasa bersalah dan dia akan merasa menjadi identitas yang gagal. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini juga merupakan posisi yang baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini akibatnya murid akan merasa akrab dan dekat dengan guru. Jadi, tetapi tetap ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya apa? Pengaruh negatifnya adalah si murid akan bergantung pada Bapak Ibu guru. Nah, posisi yang keempat yaitu pemantau. Di sini berarti kayak mata-mata ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi pemantau ini ada hukuman yang diberikan atau sanksi, ya. Jadi misalkan ada anak yang sering datang terlambat, maka Bapak Ibu guru akan menginterogasi, ya, si anak tersebut alasannya apa, mengapa kok selalu datang terlambat, kamu bangun jam berapa. Nah, habis itu diberikan sanksi karena telah melanggar peraturan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya murid menjadi paham akan sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan kelas atau sekolah. Kemudian yang manajer ini adalah posisi terbaik, ya. Di sini selain guru mencari alasan mengapa siswa tidak disiplin atau melanggar peraturan kelas. Nah, di sini guru juga berhak membimbing siswa. Bagaimana caranya agar kamu tidak datang terlambat? Kita wajib menanyakan. Nah, solusinya bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat? Jadi di sini siswa di samping diajak untuk berpikir kritis, nah siswa tersebut juga akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
merupakan cara yang terbaik untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak diajak untuk belajar introspeksi diri atau merefleksikan dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah ini Bapak Ibu ya. Ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak lantas langsung menghukum, tapi kita menetralkan keadaan lah ya. Jadi seperti begini kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang akan berbuat salah. Nah, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi seperti apa? Contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ini lebih bertanya sama anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang telah dibuat bersama. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, setelah Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, memberikan bimbingan, maka kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita yang seperti apa? Kamu melanggar yang poin berapa? Setelah itu baru kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sekian pemaparan dari saya. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan. Monggo saya beri kesempatan. Pak Johan, Pak Taufik. Iya, boleh. Ini pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang keyakinan kelas. Jadi yang disampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu kan sebuah kesepakatan kelas yang dibentuk bersama. Biasanya dilakukan di awal pertemuan atau di awal-awal tahun baru. Nah, seperti halnya dengan tata tertib atau aturan kelas, mohon dijelaskan perbedaan mungkin antara keyakinan kelas dengan tata tertib yang ada di kelas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Johan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menjelaskan tata tertib atau keyakinan kelas. Ya kan? Baik, saya akan menjelaskan. Kalau tata tertib kelas itu dibuat oleh guru kelas. Bisa kesepakatan juga. Kemudian peraturan sekolah juga Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah yang membuatnya. Kalau keyakinan kelas itu termasuk kesepakatan bersama. Jadi guru dan siswa membuat kesepakatan. Kelasmu ini ingin dijadikan seperti apa? Kemudian sedangkan keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jadi tidak harus misalkan setiap ajaran baru kita buat keyakinan kelas, tidak. Jadi oke, kita buat keyakinan kelas pada tahun ajaran baru, tapi kita bisa mengevaluasi bulan berikutnya apakah keyakinan kelas ini bisa dilanjutkan. Kemudian anak-anak juga bisa memberikan masukan. Jadi tidak hanya beberapa poin saja, supaya anak-anak nanti tujuannya apa tuh keyakinan kelas,
supaya anak-anak nanti merasa di kelasnya nanti aman, senang, dan nyaman untuk belajar. Jadi ada saling menghargai antar teman, kemudian saling menghormati, dan lain sebagainya. Kalau tata tertib kelas itu bedanya ada hukuman yang menyertainya, tetapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukuman. Kita kembalikan ke keyakinan kelas kita masing-masing. Begitu Pak Johan. Bagaimana? Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri atau bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kelas kita dan bagi sekolah kita. Terima kasih Bu Karminse sudah bersedia mendahului saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan referensi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.